Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memperkenankan kita untuk menjalani hari-hari yang terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan setiap amal ibadah, setiap amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama ini adalah amalan-amalan yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu ya qala as-sahaba radhiyallahu anhum walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhuma bi syai' wa lam yarji' minhuma syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari pertama ini. Sehingga sahabat pun bertanya, bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun kalah dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang beramal di 10 hari pertama ini. Sampai Nabi SAW kemudian menegaskan, illa rajulun kharaja binafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, walam yarji' minhuma syai', dan tidak ada satupun yang kembali dari harta dan nyawa tersebut. Semuanya habis, semua terkorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara amal ibadah itu, di antara amal saleh yang hebat, yang besar, yang kita alhamdulillah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyemarakkannya, bisa melakukannya, yaitu kumpul di majelis ilmu, yang merupakan amalan yang terbaik, amalan yang paling mulia. Karena majelis ilmu ini adalah kewajiban yang paling tinggi, dan bahkan para ulama di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan bahwa keutamaan menuntut ilmu lebih utama ketimbang jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena Islam itu tegak dengan ilmu dan senjata. Tegak dengan ilmu dan senjata. Dan tidak akan tegak dengan senjata kecuali diawali dengan ilmu. Kecuali diawali dengan dakwah. Karena jihad tidak ditegakkan kecuali diawali dengan dakwah, dengan mengajak manusia menjelaskan yang hak dan yang batil, baru kemudian menegakkannya dengan jihad fi sabilillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam kesempatan kita kali ini, kita akan memulai kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, kitab 40 hadis yang dikarang, yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam Nawawi rahimahullah adalah seorang imam yang sangat dikenal oleh setiap kalangan, setiap kelompok. Ya, beliau di antara ulama besar dari mazhab Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau walaupun usianya wafat kurang dari, belum mencapai usia 50 tahun. Kalau tidak salah usia beliau 45 tahun meninggal dunia. Namun Imam Nawawi rahimahullah diberi keberkahan umur dan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dari kecilnya. Ya, dari kecilnya beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ketika teman-temannya memaksa dan mengajak dia untuk bermain-main, sampai Imam Nawawi waktu itu usianya masih di bawah 10 tahun, Imam Nawawi menolak untuk bermain dengan teman-temannya, bahkan menangis, dia pulang dan bahkan mengisi waktunya dengan membaca Al-Quranul Karim. Kurang dari 10 tahun. Dan ketika beliau belum baligh, beliau sudah menghafal Al-Quran.
Sebelum balik beliau sudah menghafal Al-Quranul Karim. Subhanallah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullah, beliau terbiasa sehari itu makan sekali. Ya, belajar biar selama beliau talabul ilm sampai beliau wafatnya, sehari beliau makan sekali. Dan ma'isyahnya itu beliau dapatkan dari kedua orang tuanya. Dan beliau mengajar di Darul Hadis, ya, dan beliau hanya mendapatkan beberapa upah yang sangat sederhana, tidak bisa mencukupi untuk kehidupan beliau. Yang membuat kelebihan Imam Nawawi rahimahullah adalah kesungguhan dia di dalam menuntut ilmu dan mengisi waktunya. Beliau sangat bakhil terhadap waktunya. Maksudnya bakhil yang bagaimana? Beliau sangat perhitungan terhadap waktu ini. Untuk apa waktu itu dihabiskan? Ya, dan bahkan subhanallah disebutkan oleh Ibnu Attar ketika menceritakan tentang gurunya, yaitu Imam Nawawi, dzakara li syekhuna rahimahullah annahu kana la yudayyi'u lahu waqtun fi lailin wala nahar. Syekhku menceritakan kepada kami bahwa beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, baik malam maupun siang. Hatta fit tariq, walaupun di jalan pun dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Di jalan dia manfaatkan untuk menuntut ilmu. Wa idza dama ala hadha 6 sinin thumma akhadha fi at-tasnif wal ifada wan nasiha wa qawlil haq. Dan terus demikian beliau belajar, beliau menulis, beliau mengajar, beliau menasihati, menyampaikan kebenaran, terus demikian. Jika antum bertanya seperti apa ngajinya Imam Nawawi, subhanallah, dalam sehari, ini bukan di masa online seperti kita sekarang. Ya, di masa zaman dahulu tidak ada handphone dan lain sebagainya. Imam Nawawi rahimahullah menghadiri 12 majelis ilmu di dalam sehari. Ya, 12 majelis ilmu dalam sehari. Antum, kita berapa majelis ilmu dalam sehari? Insya Allah ketika mencari postingan syekh atau ustadz yang muncul di media sosial, kita akan mencari yang paling singkat dan paling pendek. Ya, ketika kita membaca buku, kita akan melihat ketika uraian-uraian yang panjang, kita lihat kesimpulannya apa nih buku penjelasannya. Ya, kita tidak akan menyibukkan diri kita untuk membaca yang panjang, syarah, penjelasan, dan yang lain dan lain sebagainya. Imam Nawawi rahimahullah menceritakan, kuntu aqra'u kulla yawmin 12 darsan 'ala al-masyayikh. Saya mempelajari 12 pelajaran setiap harinya dari guru-guruku. Syarhan wa tashihan. Ya, baik merupakan ngaji syarah kitab atau tashih. Ya, darsaini fil wasit. 2 mata pelajaran mengkaji kitab Al-Wasit. 1 mata pelajaran mengkaji kitab Al-Muhadzab, salah satu kitab induk dalam mazhab Syafi'i. 1 mata pelajaran mengkaji tentang Al-Jam'u Bainas Sahihain. 1 mata pelajaran mengkaji kitab Sahih Muslim. 1 mata pelajaran mengkaji kitab Al-Luma' karya Ibnu Junnah dalam ilmu Junni dan tentang ilmu nahwu. 1 mata pelajaran tentang Islahul Mantiq, tentang bahasa Ibnu Sikkit. Ya, 1 mata pelajaran tentang ilmu saraf. 1 mata pelajaran tentang ilmu usul fiqh, dan terkadang beliau ngaji kitab Al-Luma' karya Abu Ishaq atau ngaji kitab Al-Muntakhab karya Fakhruddin Ar-Razi. 1 mata pelajaran tentang Asma'ur Rijal, 1 mata pelajaran tentang Usuluddin, dan beliau setiap harinya 12 majelis ilmu, pindah dari satu syekh ke syekh yang lain di satu majelis ilmu. Kita secara online pun tidak akan kuat untuk melakukan hal yang seperti ini. Ya, jadi jangan ditanya berapa banyak gurunya. Dan cukuplah di antara murid beliau, di antaranya adalah Abu Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud bin Salman bin Sulaiman Alauddin Ibnul Attar, yang seorang yang sangat ma'ruf di kalangan mazhab Syafi'i. Juga Abu Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman Ad-Dimashqi yang dikenal dengan Al-Hafidh Al-Mizzi. Ini di antara gurunya, di antara muridnya Imam Nawawi. Di antara murid Imam Nawawi. Karya beliau menulis puluhan kitab, ya, jika tidak bisa dikatakan mungkin ratusan kitab yang beliau tulis. Tapi Anda coba sebutkan di antaranya. Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim yang dikenal dengan Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kemudian buku Al-Isyarat ila Bayanil Asma'il Mubhimat, kitab Riyadhus Salihin. Ya, antum insyaallah sudah sangat populer kitab Riyadhus Salihin. Kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, kitab kumpulan hadis-hadis zikir. Kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Ya, Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Kitab ini yang kita kenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Ya, kitab Arba'in Nawawiyah itu judulnya Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Ya, itu tentang inti-inti Islam dan kaidah-kaidah hukum. Kemudian At-Taisir fi Mukhtasar al-Irsyad fi Ulumil Hadits, tentang ilmu hadis. Irsyadut Tullabul Haqaiq ila Ma'rifati Sunan Khairil Khalaiq. Kemudian Al-Umdah fi Tashihil Tanbih. Banyak sekali. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang bagaimana adab para penuntut ilmu Quran, penghafal Quran, bagaimana etika-etika yang semestinya dimiliki oleh para penghafal Quran tersebut. Kemudian juga beliau menulis kitab Syarah Muhadzab yang dikenal dengan Majmu' Syarah Muhadzab. Dan Majmu' Syarah Muhadzab ini beliau tulis tapi tidak selesai sampai bab haji kalau tidak salah, kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang lainnya. Dan banyak sekali karya beliau, di antaranya ada yang sudah selesai yang tercetak, ada juga yang belum tercetak atau bahkan kitab-kitab yang hilang ya dari karya Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para ulama seringkali menilai bahwa di antara orang yang paling alim, di antara pengakuan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya orang yang paling alim di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Juga beliau mengatakan bahwa di antara orang yang insya Allah, kata beliau, yang paling ikhlas dalam menulis sebuah risalah, sebuah buku, Imam Nawawi. Sehingga bukunya tersebar di seluruh penjuru dunia. Hampir tidak ada satu masjid pun yang tidak ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tidak ada satu masjid pun yang tidak ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Dan kitab seperti contohnya kitab Arba'in Nawawi. Ya, ini siapa muslim yang tidak tahu kitab Arba'in Nawawi? Dan beliau adalah seorang mujtahid yang artinya level keilmuannya sudah pada level ijtihad. Ya, sehingga di dalam mendudukkan permasalahan mazhab, beliau seringkali membandingkan pendapat ini, pendapat itu dan lain sebagainya, dan tidak sedikit beliau menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Ya, bagi yang mengkaji fiqh Syafi'i sangat mengetahui bahwa dalam banyak hal Imam Nawawi rahimahullah pendapat dan sikap fiqhnya berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebagai contoh saja, sebagai contoh wacana tentang siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama sunnah, pendapat yang kedua makruh. Pendapat yang pertama sunnah, kemudian direvisi oleh Imam Syafi'i dan beliau mengatakan makruh. Ternyata Imam Nawawi lebih menguatkan pendapat pertamanya Imam Syafi'i. Yang benar adalah qaul qadimnya Syafi'i, kata Imam Nawawi rahimahullah. Sekedar contoh saja. Nah, karena beliau seorang imam, seorang alim, ya, dan seorang mujtahid, juga seorang manusia, yang artinya dia juga berbuat benar dan juga kesandung dalam kesalahan-kesalahan. Sehingga beliau rahimahullah, di antara kesalahan yang seringkali beberapa kali terdapat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah beberapa takwil beliau terhadap ayat-ayat sifat. Ya, takwil beliau terhadap ayat-ayat sifat, seperti misalnya mentakwilkan istawa 'alal arsy. Beliau di antaranya mendiamkan tafsir atau takwil sebagian orang yang mengatakan istaula 'alal arsy. Ya, istaula, padahal ini sesuatu anggapan yang batil, yang salah. Ya, nah ini takwil yang seperti ini adalah suatu aliran atau pemahaman yang salah, yang menyimpang di dalam asma was sifat. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kesalahan yang seperti ini yang terdapat dari Imam Nawawi rahimahullah ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia sama seperti yang lainnya. Dan walau jika ada sebagian orang bertanya, Ustaz, jika beliau ternyata dalam asma wa sifat juga mentakwilkan begini dan begitu, kenapa kita masih mengkaji kitabnya? Misalnya ada seorang bertanya seperti itu. Kita katakan bahwa orang yang bermanhaj Asy'ari ini bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada ulama-ulama yang dinisbatkan kepada akidah Asy'ariyah, namun mereka pada hakikatnya adalah para ulama dan imam-imam ahlul hadis. Seperti Imam Nawawi rahimahullah dan Ibnu Hajar rahimahullah. Sehingga takwilnya mereka adalah takwil yang sangat ringan. Dalam banyak hal malah mereka di atas akidah dan manhaj ahlul hadis. Ya, karena mereka dari kalangan ulama ahlul hadis. Berbeda jika antum membaca kitab-kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi misalnya, dari ulama-ulama Asy'ariyah tulen yang memang membahas, atau Asy-Syihristani, dari imam-imam mereka dari kalangan yang membahas secara murni akidah-akidah mereka. Maka antum akan dapati bahwa
takwil itu sangat kental pada diri mereka. Dan tidak cukup dengan takwil terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahkan juga terhadap keyakinan tentang Al-Quran dan yang lainnya, tentang iman seperti kaum Murji'ah, dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama tentang akidah Asy'ariyah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membaca hadis pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu sangat terikat dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya pun akan sampai sesuai dengan niatnya, itu karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk meraih dunia yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Kata Imam Nawawi, rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma asahhu al-kutub al-musannafah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh dua imamnya ahlul hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, dan juga Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi dalam kitab sahih mereka yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah disusun oleh para ulama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Nawawi mengutipkan hadis ini di awal kitab beliau ini. Juga jika antum membaca kitabnya yang lain, beliau seringkali mengawali kitab hadis ini sebagai awal hadis dalam karya beliau. Di antaranya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga di dalam kitab Al-Adhkar dan yang lainnya. Dan banyak sekali para ulama yang mendahulunya dengan hadis ini. Kenapa? Hadis ini adalah salah satu dasar dan pondasi di dalam Islam, terutama terkait tentang bagaimana seseorang mengatur dan memperbaiki niatnya di dalam beribadah dan beramal. Sehingga beliau mengingatkan dirinya sendiri dan mengingatkan kita semuanya, kaum muslimin, bahwa sehebat apapun kiprah kita di dalam Islam, sehebat apapun kita berperan di dalam Islam ini, apakah kita sebagai mujahid, sebagai da'i, apapun itu, sebagai alim ulama, jika kita kehilangan ikhlas, sehebat amalan apapun itu tidak akan ada nilainya. Tidak akan pernah ada artinya. Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau duduk dalam kursi kekhilafahan atas penunjukan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini diantara salah satu jasa dari Abu Bakar, yaitu dengan menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq diangkat atas musyawarah para sahabat di Saqifah. Setelah itu Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pemilihan ini adalah pemilihan yang tepat. Maka kepemimpinan Umar bin Khattab adalah kepemimpinan yang penuh
penuh berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Umar mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya apa? Artinya bahwa Umar Ibn Khattab mendengar hadis ini langsung dari Nabi, tanpa perantara. Bukan ada sahabat lain, mungkin Abu Bakar, atau mungkin Abu Hurairah, atau yang lainnya yang mendengar dari Nabi. Tapi Umar Ibn Khattab langsung yang mendengar dari Rasulullah SAW. Dan ajibnya tentang hadis ini, ikhwatan iman. Hadis ini termasuk hadis yang derajatnya, jika dilihat dari sumbernya, adalah hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Itu hadis yang bersumber dari satu orang saja, yaitu Umar bin Khattab saja. Sedangkan hadis ini begitu pentingnya, tapi hanya sahabat Umar bin Khattab saja yang mendengarkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sahabat yang lain. Dan penyebutan tentang hadis ini juga merupakan salah satu dalil akan bahwa hadis ahad itu hujjah dalam akidah. Dalil bahwa hadis ahad adalah hujjah dalam akidah. Karena ada satu firqah yang sesat, yang menyimpang, yang asal dasarnya adalah ini pemikiran kaum Mu'tazilah. Namun Mu'tazilah ini kemudian berkembang besar. Sehingga dan akidahnya pun mereka bangun dengan berdasarkan logika dan rasio. Dan kemudian mereka menolak menjadikan hadis ahad dalam hal-hal dalam bab akidah. Dalam bab akidah mereka tidak mau memakai hadis ahad. Mereka maunya menerima hadis mutawatir. Jadi hadis yang diriwayatkan satu atau kurang dari 10 sahabat mereka tolak. Walaupun sahih, walaupun ada dalam Sahih Bukhari, walaupun dalam Sahih Muslim, itu mereka tolak. Maka antum akan biasa mendengar di antara sebagian umat Islam ada yang tidak percaya nikmat dan azab kubur misalnya. Tidak percaya dengan turunnya Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih nanti di akhir zaman, atau munculnya Dajjal. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang menolak tentang keyakinan ini karena mereka membangun keyakinannya kepada sebuah keyakinan yang batil, yang salah, yaitu tidak menjadikan hadis ahad dalam masalah akidah. Dan ini adalah suatu keyakinan yang menyimpang. Cukup hadis ini, periwayatan hadis ini sebagai salah satu bantahan terhadap pemikiran yang menyimpang tersebut. Hadis ini hanya Umar saja yang meriwayatkan dari Nabi. Padahal hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Dan hadis yang didukung dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 272, ya 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Apa yang kamu nafkahkan kecuali hanya mengharapkan wajah Allah. Ini terkait tentang niat. Ya, terkait tentang niat. Misalnya ayat banyak sekali, ratusan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana isi hati seseorang, tentang niat seseorang. Misalnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para sahabat di akhir surat Al-Fath, Allah menyebutkan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait tentang niat. Allah yang menghukumi niat-niatnya para sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka di dalam beramal dan beribadah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hadis niat yang lain, misalnya dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, "Wa'lam annaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik." Ketahuilah, tidaklah kamu membelanjakan apapun dari hartamu dan engkau mengharapkan wajah Allah dari apa yang kamu keluarkan itu, kecuali kamu akan mendapatkan pahala sampai apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Subhanallah. Ini terkait tentang niat. Bagaimana total pengeluaran antum, pengeluaran kita, siapa di antara kita yang hidup tanpa pengeluaran? Kita keluar, ya, menaiki kendaraan, kita beli bensin, kita ngisi e-tol, ya, kemudian kita beli makan siang kita dan yang lain sebagainya. Dan yakini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika antum mengeluarkan semua apa yang antum belanjakan ini, mengharapkan wajah Allah, semuanya berpahala. Sampai apa yang kita suapkan ke mulut istri kita.
Subhanallah. Ini terkait tentang niat. Jadi tentang makna hadis ini didukung begitu kuat dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lafaz hadisnya hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab saja, namun hadis ini diterima dengan penuh oleh seluruh kaum muslimin. Ya, sehingga Imam Bukhari pun juga mengawali kitab sahihnya dengan kitab ini, dengan hadis ini. Kemudian, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu terikat dengan niatnya, tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ya, tentang kalimat ini kita melihat dari beberapa segi. Pertama, Nabi ketika menyebutkan innama al-a'malu binniyat, kata innama ini dalam ilmu balaghah itu menunjukkan pembatasan, jadi pengkhususan. Jadi mengatakan bahwa tidak lain hanyalah, ya, tidak lain hanyalah amalan itu sangat dibatasi dengan niat-niatnya. Jadi kalimat yang diawali dengan innama di sini dalam ilmu balaghah itu mengandung, kata para ulama bahasa, disebut sebagai adatu al-hasr. Jadi bagaimana membatasi, mengkhususkan. Ketika ada orang mengatakan Ali berdiri, ya, ini adalah kalimat yang tidak ada kalimat pengkhususan di sana. Namun ketika ada orang mengatakan sesungguhnya yang berdiri hanya Ali, maka di sini ada penegasan bahwa yang lainnya tidak berdiri, ya, yang lainnya duduk. Ini segera contoh. Nah, juga sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ini penegasan tentang adatu hasrin, pengkhususan. Nanti penjelasan detailnya kita akan bahas juga dalam kesempatan ini. Dan sabda Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di akhir hadis, barang siapa yang hijrahnya untuk meraih dunia yang dia raih atau ingin menikahi wanita yang ingin dia nikahi, maka dia hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Dalam ilmu balaghah ini disebutkan sebagai bentuk penghinaan. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan karena Allah dan Rasulnya, Nabi menyebutkan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Diulang, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Namun ketika menyebutkan hijrahnya karena dunia atau wanita, Nabi tidak mengulangnya. Tapi Nabi mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju. Ini sebagai bentuk penghinaan atau perendahan. Ketika seseorang berniat dengan amalan yang hebat, sehebat hijrah, tapi dengan niat dunia, niat wanita atau yang lainnya, maka itu adalah suatu perbuatan yang rendah, yang remeh, yang hina, yang tidak ada harapan yang bisa diharapkan dari amalan tersebut. Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi pendekatan dari sisi ilmu balaghah. Sekarang coba kita dekati pendekatan dari sisi ilmu nahwu, ilmu i'rab, nahwu dalam ilmu i'rab. Semoga ada yang di antara antum yang pernah belajar bahasa Arab, terutama ilmu nahwu dan sharaf dan sebagainya, supaya sedikit nyambung dengan apa yang disampaikan ini. Tapi ana coba menjelaskannya dengan lebih membumi supaya mudah dipahami oleh kita semuanya. Nabi SAW ketika bersabda innamal a'malu binniyat, ini al-a'mal dalam ilmu nahwu adalah mubtada, ya, dan niat adalah khabarnya. Jadi bahasa Arab itu disebut kalimat sempurna jika ada mubtada dan khabarnya. Ketika itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Wa innama likulli imri'in ma.
Afwan teman-teman, ini Ustadz sepertinya terputus koneksinya. Sebentar kita coba koneksikan dulu ya. Untuk teman-teman di Clubhouse juga, Afwan, ada kendala koneksi di Ustadz. Sebentar. Tes. Bismillah. Sebentar, Ustaz. Abu Rafif. Naam. Masya Allah, Ustaz. Afwan. Coba tes monitor yang di Clubhouse juga, Ustaz. Taib. Ana sempat down listrik di rumah Ana tadi, Afwan. Oh ya, qadarullah listrik di rumah Ustaz tadi sempat down. Ikhwata fil hazani wa iyyakum. Fadal Ustaz dilanjutkan, Masya Allah. Seru-serunya. Allah yabarik fi. Nah. Juga kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini juga dengan susunan yang serupa, mubtada dan khabar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah menyebutkan dua kalimat sempurna seperti ini, ya, Nabi SAW menyebutkan faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya. Kalimat maka di sini biasa disebut oleh para ulama nahwu dengan sebutan jumlah syartiyah. Jadi ada syarat. Satu kalimat yang dimulai dengan kalimat menjelaskan tentang syarat tertentu. Jika syarat itu dipenuhi, maka hasil dari syarat itu pun akan diberikan. Jika hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Jika tidak, maka tidak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, apa yang dimaksud amal yang disabdakan oleh Nabi di sini? Sesungguhnya setiap amal. Apa yang dimaksud dengan amal di sini? Ini mencakup semua amalan. Nah, semua amalan itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Ini terkait dengan semua amalan. Jadi amalan hati seperti tawakal, taubat, takut kepada Allah, berharap dan cinta. Semua ini adalah amalan hati. Nah, ini mengajarkan kepada kita, ya, dengan kita memahami kalimat, dengan memahami hadis ini, jadi setiap amalan itu, baik amalan hati maupun amalan lisan, ya, amalan lisan bentuknya banyak, mulai dari yang paling wajib yaitu kedua kalimat syahadat, sampai dengan dakwah dan nasihat, zikir dan yang lain sebagainya, semuanya wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan anggota tubuh, apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita dan yang lain sebagainya adalah amalan anggota tubuh. Bin niat, dengan niat. Niat di sini dengan kalimat jamak dari kata niat. Niyah satu, niat jamak. Yang artinya niat itu adalah secara bahasa adalah tujuan. Apa yang dimaksud niat? Kesungguhan dan kesengajaan untuk melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu kesungguhan dan kesengajaan untuk melakukan suatu amalan untuk
karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat, kesungguhan dan kesengajaan untuk melakukan satu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena definisi niat itu adalah itu, kesungguhan, kesengajaan untuk melakukan suatu amalan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya niat itu di mana? Di lisan atau di hati? Di hati. Di amalan hati. Tidak ada sangkut pautnya dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki dan lain sebagainya. Ya, antum semuanya yang menghadiri kajian Hensi mengaji saat ini, ya, insya Allah diawali dengan niat. Walaupun ketika ingin menghadiri kajian ini entah dapat informasinya hari ini atau baru saja atau kemarin misalnya, antum tidak akan nawaitu an ahdura muhadaratan allati alqaha al-Ustaz Ali Hasan Bawazir abra Zoom, ya, adaan lillahi ta'ala. Tidak pakai mengucapkan dengan lisan seperti itu, ya, tapi antum hadir di sini. Itulah niat yang ada di dalam hati. Jadi kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ada dua kalimat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dua kalimat di sini. Setiap amal terkait dengan niatnya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pertanyaannya, apakah ini dua kalimat yang serupa, yang saling menegaskan? Kalimatnya serupa, cuman kalimat kedua penegasan dari kalimat yang pertama, atau kalimat yang pertama berbeda dengan kalimat yang kedua. Subhanallah, ini penjelasan para ulama sangat dalam tentang hadis ini. Jadi kita harus memahami, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dasar kalimat, memahami suatu ungkapan, perkataan, apalagi terkait tentang Al-Quran ataupun hadits Nabi SAW. Setiap sabda Nabi SAW dasarnya adalah kalimat yang berdiri sendiri antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua berbeda dengan kalimat yang pertama. Dasarnya adalah seperti itu. Ya, bukan penegasan. Pada dasarnya kalimat itu adalah seperti itu. Nah, para ulama di dalam memahami dua kalimat ini pun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah dua kalimat yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kalimat yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, kalimat kedua sebagai penegasan dari kalimat yang sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan jika kita melihat tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang dua perbedaan ini, maka pendapat yang kedua adalah yang benar, yaitu penegasan. Ya, karena kalimat pertama, innamal a'malu binniyat, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang niat amal. Ya, niat amal. Adapun wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini terkait tentang apa yang diperoleh dari orang yang meniatkan itu. Konteksnya tetap sama tentang niat. Apakah engkau meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala atau karena dunia? Ya, adalah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena dunia. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih menjelaskan lagi dengan uraian beliau. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun karena Allah dan Rasulnya. Ditegaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini diulang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, niat itu di antara tujuannya adalah membedakan antara tradisi dan ibadah. Ya, di antara tujuannya niat membedakan antara tradisi dan ibadah. Dan juga di antara tujuannya niat membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, coba dipahami dua hal ini. Bagaimana kita mengetahui antara suatu tradisi ya, teman-teman, sepertinya kita ada kendala koneksi lagi dengan guru kita. Iya, Ya, sepertinya sih mati lampu lagi. Iya, mati lampu nih kalau lihat dari ininya teman-teman nih. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat pahala bersabar ya sambil menunggu guru kita insyaallah.
Ya baik teman-teman, sambil kita menunggu guru kita terhubung kembali, sedikit informasi aja bahwa nanti di akhir sesi kajian kita akan bersoal jawab dengan guru kita, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar materi baik yang berada di Zoom maupun di Clubhouse, nanti bisa menggunakan caranya masing-masing ya. Di Zoom mungkin bisa langsung bertanya kepada Ustadz juga, begitu pula juga dengan di Clubhouse dengan cara mengangkat tangannya. Dan bagi teman-teman bisa menyiapkan pertanyaannya dari sekarang insya Allah. Iya, sepertinya agak lama nih. Sambil kita nunggu Ustadz, kita nyapa teman-teman dulu nih yang dari agensi nih, dari agensi banyak teman-teman ya, ramai ya. Ada Joko, ada Alfa, ada Agung, ADT, Ilham, Mukhalid, Diniar, Hasif, Usna, Fida Nugroho, ada Afida nih senior nih. Agung udah mulai nyala nih kali monitornya nih. Apa kabar Agung? Alhamdulillah sehat Bang Zul. Hari ini Masya Allah. Maufik Bang Zul. Udah bisa dengar suara anaknya di sana ya? Bisa. Yang paling jauh di mana nih yang paling jauh nih? Udah berapa lama nih nggak kerja sama agensi nih Ahrama? Iya. Bang Zul? Tahun ada ya? Bang Zul nih dulu. Biasanya tukang ini nih, tukang. Ustadz udah balik. Udah balik. Alhamdulillah. Dulu nih produser dan sutradara handal juga nih Ustadz Bang Zul ini dulu. Masya Allah. Allah ya barik fiik. Semoga insya Allah beliau memberi manfaat untuk dakwahnya. Insya Allah. Insya Allah. Barakallahu. Nah, Anda lanjutkan lagi. Tadi subhanallah, yang ternyata ada yang oven di belakang. Jadi pakai oven listrik berdampak juga. Masya Allah. Ustaz. Alhamdulillah, anak pesan tadi supaya dimatikan dulu. Baik, alhamdulillah. Anda lanjutkan sedikit. Akhifillah, membedakan ibadah dengan tradisi. Contoh adalah makan. Ya, ada makanan yang bernilai ibadah. Ada makanan yang bernilai tradisi. Contoh adalah ketika kita sarapan, makan siang, ya dan lain sebagainya, itu kita melakukan tradisi. Terus ketika kita sahur atau buka puasa, ini ibadah. Ini sekedar contoh saja. Dan juga sarapan, makan siang, makan malam yang sedang kita lakukan. Ahrama, mik antum dihidupin, Afwan Ustaz. Afwan, mic-nya Ahrama yang di Clubhouse tolong dihidupin. Oh. Hidup nggak, Bang? Belum hidup. Belum hidup ya? Iya. Tes. Oke. Siap Fadol Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, contoh tadi makan misalnya. Kita makan siang, makan malam, sarapan pun bisa bernilai ibadah. Ketika kita misalnya makan siang atau makan malam atau sarapan dalam rangka mengamalkan perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah. Allah perintahkan kita untuk makan dan minum untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Maka ketika seorang berniat makan ini dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa yang dia lakukan, makan dan minumnya adalah ibadah. Mandi. Ketika kita mandi, biasanya kita mandi pagi atau mandi sore karena menjalankan tradisi dan kebiasaan kita. Namun ada orang yang mandi misalnya mandi wajib. Nah, seringkali banyak ikhwah yang bertanya, Ustadz, kalau misalnya sudah mandi, apakah boleh tidak pakai wudhu lagi? Ya, seringkali bertanya, setelah mandi, apakah wudhu lagi atau tidak? Maka jawabannya adalah, tadi niat mandinya niat apa? Apakah mandi hanya tradisi saja, atau mandi yang bernilai ibadah? Jika mandinya adalah niatnya mandi junub, misalnya mandi ibadah, maka bisa menggantikan wudhu. Jika tidak, maka tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah.
Sehingga sebagian ulama sampai mengatakan ibadatu ahlil ghaflati adatun wa adatu ahlil yaqdhati ibadatun. Ibadahnya orang-orang yang lalai itu sudah berubah menjadi tradisi. Dan tradisinya orang-orang yang sadar berubah menjadi ibadah. Coba untuk perhatikan. Ibadahnya orang lalai itu jadi tradisi. Maka sebagian kita misalnya memasuki bulan Ramadan. Bukan karena memasuki bulan Ramadan meramaikannya, ingin makan sahur, ingin buka puasa, tapi hanya menghidupkan tradisi tahunan. Ya, ibadahnya berubah jadi tradisi. Berbeda dengan orang-orang yang sadar, orang-orang yang paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, malah merubah tradisi dan kebiasaan menjadi ibadah. Tidur, setiap kita pasti tidur. Tapi beda dengan orang yang tidur dengan niatan memberikan hak kepada fisik ini agar bisa bangun malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka-mereka yang tidur sekedar tidur. Ya, tidur sekedar tidur, ya tradisi tidur, tidak bernilai apapun. Tapi tidur dengan memberikan hak itu adalah tidurnya ahli ibadah. Maka jangan heran di antara ulama salafus saleh terdahulu, Sufyan ats-Tsauri misalnya, rahimahullah. Beliau itu kalau makan milih menu yang enak-enak. Jadi makanan yang enak-enak. Ketika ditanya, wahai Imam, engkau selalu milih makananmu yang enak-enak. Kenapa seperti itu? Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kuda itu akan bekerja dengan baik jika memakan makanan-makanan yang baik. Ya, kuda akan lari dengan kencang kalau makanannya benar. Kalau makanannya tidak benar, mau kuda, mau kambing, mau apapun itu pasti akan lemas dan sakit-sakitan dan kemudian cepat mati. Ya. Nah, ini beliau mengibaratkan sama seperti itu. Sebagai orang yang beribadah kepada Allah harus memiliki makanan yang berkualitas untuk dirinya supaya fisik ini terjaga, supaya kita tidak menjadi orang yang lemah, yang lemas. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak mudah beralasan berdalih, afwan lagi meriang, afwan lagi sakit, afwan masuk angin, afwan ini dan itu dan lain sebagainya. Lah, tapi seorang mukmin ketika dia menjaga fisiknya dengan benar, maka masa ibadahnya pun akan menjadi semakin baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang ibadahnya ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai berubah menjadi adat dan tradisi, sudah seringkali ada di benak kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga fungsi niat membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, dua orang yang sedang sholat berdampingan, sama-sama 2 rakaat misalnya. Tapi ternyata yang satu sholat sunnah, yang satu sholat wajib. Ya, sama-sama sholat, yang satu sholat sunnah, yang satu sholat wajib. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya niatnya. Ya, seorang musafir yang qasar, zuhur atau asarnya, dia sholat 2 rakaat. Di sampingnya ada orang sedang qabliyah atau ba'diyah. Zuhur, ya, misalnya, dia melaksanakan sholat sunnah, sama-sama 2 rakaat, tapi yang satu bernilai wajib, yang satu bernilai sunnah. Nah, niat itu sebagaimana tadi disampaikan, maka niat itu adalah tempatnya di hati, tidak diucapkan. Ya, karena niat ini adalah suatu amalan yang tidak terlihat, ada di dalam dada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita beribadah, niat kita ini sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dengan apa isi hati manusia. Sehingga kita tidak perlu memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tentang isi hati kita. Maka tidak ada satupun dalam satu riwayat dalam ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau melafadzkan niat. Apakah niat wudu, apakah niat salat, apakah niat yang lainnya, tidak pernah diucapkan niatnya oleh Nabi usolli atau nawaitu atau yang lainnya, karena niat itu terkait dengan apa yang ada di hati dan sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW ketika menegaskan wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan ini menunjukkan bahwa pahala amalan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah karena niatnya.
Dua orang yang sama-sama sholat berdampingan 2 rakaat, yang satu mendapatkan pahala yang sangat tinggi dan mulia yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Yang satu dengan penuh keikhlasan, yang satu tidak ikhlas misalnya. Juga orang yang menuntut ilmu. Misalnya ada 2 orang yang sedang mengkaji ilmu agama, ngaji tauhid, ngaji fiqih, ngaji tafsir, ngaji ilmu hadis, ya, dan yang lainnya. Yang satu jauh dari surga, yang satu sangat dekat dengan surga. Padahal yang dibaca sama, gurunya sama, kitabnya sama. Kenapa yang satu jauh dari surga? Kenapa yang satu dekat dari surga? Orang yang belajar ilmu agama, belajar ilmu tauhid, ilmu fiqih dan yang lain sebagainya. Ketika seseorang belajar ilmu agama dengan niatan dunia, ingin diangkat sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Agama misalnya, ingin mendapatkan gaji tertentu dengan jabatan tertentu, ya, di pemerintahan misalnya. Belajar ilmu agama tujuannya adalah untuk itu. Adapun yang satu, niatnya adalah belajar ilmu agama karena Allah dan agar menyelamatkan dirinya dari kebodohan dan juga menyelamatkan umat Muhammad SAW dari kebodohan. Ini berbeda. Yang satu di derajat yang tinggi di surga, yang satu di derajat yang begitu rendah dan hinanya, sampai Nabi SAW bersabda, "Man talaba ilman wa huwa ma yuridu illa an yanala 'aradan minad dunya, lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang dia menuntut ilmu agama ini hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan cium bau surga. Yang mendapatkan nilai hanyalah mereka yang ikhlas saja. Maka Nabi SAW memberikan suatu contoh amalan yang luar biasa, yaitu hijrah. Barang siapa yang hijrahnya, hijrah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ya, berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Ini hijrah. Secara harfiahnya adalah seperti itu. Nah, hijrah ini ketika seorang muslim tinggal di negeri orang kafir dan dia tidak bisa mengamalkan syariat Islam, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa menjalankan syariat Islam, maka wajib baginya untuk hijrah. Sebagaimana hijrahnya umat Islam pertama dari kota Mekah ke Habasyah, ya, atau dari kota Mekah ke Madinah. Padahal antum tahu Habasyah ini bukan negerinya kaum muslimin. Tapi bedanya antara Mekah dan Habasyah pada saat itu, Mekah walaupun kota yang paling suci, ya kotanya para nabi dan para rasul, tapi pada saat itu para sahabat tidak bisa menegakkan agamanya di sana. Maka diperintahkan untuk meninggalkan Mekah. Habasyah walaupun bukan negerinya kaum muslimin, negerinya orang kafir bahkan, tapi umat Islam bisa menunjukkan eksistensinya sebagai seorang muslim di negeri tersebut. Maka mereka disyariatkan hijrah ke sana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan hijrah ke Madinah adalah sebagaimana perintah Nabi SAW kepada kaum muslimin pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang hijrah dengan mengharapkan karunia Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu adalah niat-niat yang baik. Dan apa maksud ilallah wa ilallahi wa rasulih? Ilallah adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, yaitu agar dia selamat, menyelamatkan agamanya dengan menjadi sahabat dan pendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membela Rasulullah SAW, untuk menyebarkan agama Rasulullah SAW. Itu maksud hijrah ilallah wa rasulih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Maksudnya adalah bahwa apa yang kita lakukan, pahala Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita amalkan. Pahala yang Allah sediakan jauh lebih hebat ketimbang amalan yang kita lakukan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Hijrah juga bernilai ketika seorang hijrah dari dosa dan maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah wal muhajiru man hajara mimma nahallahu an. Dalam hadis yang hasan, derajatnya hasan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa orang yang jihad adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Orang yang hijrah adalah yang hijrah meninggalkan segala apa yang Allah larang. Itu juga bermakna hijrah. Jadi antum yang artinya berniat hijrah dari masa kekelaman dosa dan maksiat kepada ketaatan, apakah juga bisa dikatakan hijrah? Naam, itu adalah bagian dari hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis ini, sebelum kita buka sesi soal jawab, kita perlu melihat beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwa yang pertama, hadis ini di antara inti ajaran Islam. Inti ajaran Islam itu, ya, intinya berputar pada dua hadis tentang ibadah ini. Pertama, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kita bahas ini. Karena hadis ini mencakup tentang niat seseorang. Niat seseorang. Apakah niatnya benar atau niatnya salah. Jika niatnya benar, maka dia akan dilihat dari hadis yang kedua. Itu hadis dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Nanti insya Allah kita akan bahas, kalau tidak salah, di hadis ke-9 dalam kitab ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintah dari kami, amalan itu tertolak. Ini terkait tentang amalan lahiriah. Kalau innamal a'malu binniyat, ini adalah tentang amalan hati. Kalau man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, ini terkait tentang amalan fisik. Seorang muslim, amalan hatinya harus benar, amalan fisiknya harus benar. Tidak boleh timpang salah satunya. Niatnya ikhlas, tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah di antara faedah dari hadis ini, yaitu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Membedakan antara ibadah dan tradisi. Ini di antara perbedaan, di antara faedah dari hadis ini. Maka seorang yang melaksanakan sholat, di antara apa yang ada di dalam niatnya, dia harus sadar sholat apa ini. Tidak boleh seorang sholat, Allah alam, yang penting anak sholat. Ya, nggak bisa seperti itu. Ada dalam hatinya bahwa apakah ini sholat zuhur, atau sholat asar, atau yang lainnya. Juga di antara faedah dari hadis ini adalah pentingnya ikhlas. Ya, pentingnya ikhlas. Karena Nabi SAW membedakan dari satu amalan, dibedakan tentang akhir dari pelakunya. Yang pertama, orang yang beramal karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan faedahnya dunia dan akhiratnya. Dan sebaliknya, ketika dia mencari dengan dunia, maka dia tidak mendapatkan apapun dari amalan yang telah dia lakukan. Dan ikhlas ini perlu kita perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena ikhlas adalah sebagai penentu dari diterima dan tidak diterimanya amal ibadah seseorang. Seringkali kita tertipu dengan amalan yang bersifat lahiriah kita. Saya sudah dakwah, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini. Dan tanpa sadar kita merasa ujub. Merasa kita sudah punya peran besar untuk dakwah dan Islam. Tanpa kita memperhatikan niat yang ada di hati. Ingat, walaupun kita bisa menaklukkan Al-Quds, menguasai Al-Aqsa, mengusir Yahudi dari tanah Palestina, tapi hati kita tidak ikhlas karena Allah, tidak akan ada nilainya. Tidak akan ada nilainya. Ingat seperti itu. Jadi ikhlas ini sangat penting. Dakwah sunnah ini, alhamdulillah, kita melihat banyaknya orang-orang mukhlis yang ada di dalam dakwah sunnah ini. Banyak ustadz-ustadz kita yang ikhlas, yang dengan jerih payahnya, yang menghabiskan umur dan usianya, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Walaupun dalam penekanan yang luar biasa dari segala penjuru, semakin ditekan, semakin melonjak, semakin hebat, semakin tersebar ke sana kemari. Karena hati-hati yang ikhlas itu, Allah memberikan pertolongan di dalam dakwah ini.
Walillahil hamdu wal minnah. Kemudian juga di antara faedah hadis ini yaitu metode pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan uraian yang sangat mendetail, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, innamal a'malu binniyat konteksnya amal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, ini tentang hasil dari amal itu. Kemudian Nabi SAW membedakan hijrah, memberikan contoh hijrah yang benar dan hijrah yang tidak benar. Ini tentang metode pengajaran yang baik dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena terkadang teori yang disampaikan tanpa diberikan contoh-contoh akan membuat orang menjadi bingung. Ya, contoh tadi misalnya ketika Ana menyampaikan ke antum bagaimana tradisi menjadi ibadah dan bagaimana ibadah menjadi tradisi. Ana sampaikan begitu saja tanpa memberikan contoh, antum akan kebingungan. Bagaimana tradisi jadi ibadah? Bagaimana ibadah berubah jadi tradisi? Tapi dengan contoh yang tadi disampaikan, tradisi akan berubah menjadi ibadah karena apa? Karena niat. Ya, karena niat. Kita melakukan kita makan, kita minum, kita tidur, kita mencari nafkah, semuanya adalah perbuatan yang bersifat tradisi. Ya, budaya, kebiasaan hidup sehari-hari. Namun niat seseorang merubah tradisi-tradisi ini tadi berubah menjadi ibadah. Dan sebaliknya, orang-orang yang lalai malah merubah ibadahnya menjadi tradisi dan kebiasaan. Sholat 5 waktu, sholat. Tapi karena apa? Karena memang sudah kebiasaannya begitu. Sholat hanya menjalani tradisi dan kebiasaan. Ya, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian, di antara faedah hadis ini, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, dengan menggabungkan antara beliau Nabi SAW dengan Allah dengan kata dan. Sedangkan sebagian antum mungkin pernah tahu tentang hadis tentang masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Ketika ada orang berkata seperti ini kepada Nabi, Nabi marah. Nabi mengatakan qul masya Allahu wahdah, hanya karena Allah saja. Nabi SAW tidak menerima kata dan, penyertaan antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara syariat, Nabi menyebutkan sumbernya adalah Allah dan Rasulnya. Ini benar. Ini syariat itu memang Al-Quran, sunnah. Jadi Nabi menyebut Allah dan Rasulnya. Tapi ketika bicara kehendak, penciptaan langit dan bumi, terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu, ini di tangan siapa? Allah saja. Nabi SAW tidak punya peran untuk membuat sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi di alam semesta. Ya, maka misalnya ada orang bertanya, besok kira-kira turun hujan tidak ya? Misalnya ada orang mengatakan seperti itu ke kita. Pertanyaan anak, apakah boleh kita menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Boleh tidak menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam? Ada yang tahu? Raise hand. Misalnya, ya, anak mengatakan, anak bertanya, besok hujan tidak? Kira-kira besok hujan tidak? Misalnya Anda bertanya seperti itu. Kemudian ada yang menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh tidak? Ada yang tahu? Bapak, raise hand. Siapa yang bisa jawab? Tidak boleh, Ustaz. Karena kejadian itu hanya Allah yang tahu, karena itu berkaitan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Allah barik fi hayyakumullah. Benar, jawaban antum benar. Jadi terkait tentang turunnya hujan hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita ditanya tentang suatu hukum agama, ya, tentang suatu hukum agama, hukum jual beli kredit di bank syariah, misalnya begitu ya, kita nggak tahu hukumnya. Terus kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh tidak? Boleh, Ustaz. Sah. Nah, karena hukum
juga sesuatu yang diberikan haknya kepada Rasulullah SAW untuk mengetahuinya. Ini terkait tentang halal dan haram, itu Nabi SAW mengetahui. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara banyak sekali faedah dari hadis ini, di antaranya adalah bahwa hijrah itu adalah amalan yang besar. Amal soleh yang luar biasa. Ketika suatu amalan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat karena hijrah yang dilakukannya. Dan kemudian terakhir, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita pahami bahwa seseorang, kita ini seringkali hidup dan menjalani hidup seringkali salah orientasi, dan kemudian kita cari muka. Ya, cari muka atasan, cari muka siapa, dan itu merepotkan sebagian besar kita karena terlalu banyak muka yang harus kita cari. Coba antum merenungkan, mengharapkan banyak muka atau mengharapkan wajah Allah saja. Wajah Allah saja. Mana yang lebih mudah? Mencari ridhonya banyak wajah atau hanya mencari ridhonya wajah Allah Subhanahu wa taala semata? Mana yang lebih gampang bagi kita? Seharusnya seorang muslim yang berakal, mukmin yang berakal menyadari hanya mengharapkan wajah Allah saja. Jauh lebih gampang, lebih ringan ketimbang kita menyusahkan diri kita untuk membuat banyak orang ridho terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini penjelasan singkat tentang hadis Arba'in Nawawi. Ana sengaja meringkas syarahnya ya supaya lebih sederhana. Karena sebagian ulama, sebagian masyayikh, sebagian kitab-kitab syarah itu menjelaskan hadis ini di dalam berpuluh-puluh halaman. Ya, tapi ana meringkasnya. Tapi meringkasnya pun ana baca 2 buku ini. Cukup lumayan. Ya, meringkasnya pun ana membaca setidaknya 2 buku untuk meringkas ini supaya antum bisa menangkap inti dari hadis Nabi SAW ini, yang poinnya adalah pertama, ikhlas tidak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ibadah kita ya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana trik dan kiat merubah suatu amalan yang biasa, rutinitas yang biasa kita lakukan berubah menjadi ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari materi yang disampaikan. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan kepada kami pada kesempatan yang berbahagia ini Ustaz. Dan semoga Allah memberkahi ilmu antum. Dan teman-teman sekalian, Masya Allah ya, kita banyak sekali mengambil faedah dari penjelasan Ustaz ya. Bukan hanya sekedar faedah dari yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini, tapi juga faedah dari perjalanan penulis buku ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jangan lupa teman-teman untuk mendoakan beliau dan juga guru kita yang senantiasa merahmati beliau semua dan orang-orang yang mereka cintai. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ahrama, sepertinya kita harus TikTok nih ya, bagi teman-teman, karena ada di Zoom dan juga ada di Clubhouse. Dan sepertinya sudah ada yang bertanya nih di Clubhouse dari Pandu Laksana. Tafadhol, habis ini setelah ini kita akan berpindah ke pertanyaan di Zoom ya. Boleh. Halo. Ya, Pandu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Pak Zul atas waktunya. Ustadz, terkait dengan masalah hadis pertama ini, ada beberapa orang yang misalnya berdalil dengan hadis ini bahwa yang penting kan niat seperti itu. Dan tadi juga sebenarnya dalam faedah sudah dijelaskan oleh Ustadz sedikit tentang bahwa ada amalan yang bahwa ibadah itu harus sesuai dengan juga dengan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dari hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, apakah dalam hadis ini juga sebenarnya bisa diambil juga pendalilan bahwa dari syahidnya adalah kalau dibilang dari hadis kan dibilang
fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, itu apakah bisa dijadikan pendalilan seperti ini, Ustaz? Bahwa kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan syariat yang ditetapkan Allah dan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Gitu, Ustaz. Jazakallah. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fiik. Nah, anggapan yang penting adalah niatnya. Bahwa semua niat baik akan berbuah baik, ini tidak selalu benar. Baik dalam konteks agama maupun dalam konteks dunia. Ya, dalam konteks agama maupun dalam konteks dunia. Setiap antum, setiap kita, misalnya dalam praktek bisnis, ya. Siapa pengusaha yang berniat tidak baik di awal usahanya? Ya, pengusaha benar nih. Pasti semua pengusaha yang benar, ya bukan istilah usahanya apa, tipu-tipu orang, itu lain cerita. Ya, tapi ini memang usahanya benar. Pasti niat awalnya adalah selalu baik, cari keuntungan yang baik. Namun, apakah setiap pengusaha yang berniat baik berbuah kebaikan, untung terus dan tidak rugi? Kenyataannya juga tidak. Ya, ternyata tidak selalu niat baik berbuah baik. Harus ada cara yang baik. Karena memang dalam urusan dunia pun, misalnya antum tidak ngerti ilmu ngelas. Tapi niat Anda baik, mau ngelas, mau bikin pagar masjid, yang bisa masjidnya kebakar. Ya, masjidnya yang kebakaran. Bukan malah jadi pagar masjid, malah masjidnya yang kebakaran. Niatnya mau bikin makanan buat jamaah, tapi nggak ngerti cara masak. Akhirnya makanannya keracunan jamaahnya. Misalnya gitu. Ya, ternyata urusan dunia sekalipun tidak cukup dengan niat yang baik. Karena juga dengan asumsi yang penting niatnya. Boleh tidak kita nyolong terus kemudian kita sedekahin ke orang fakir miskin gitu. Kayak Robin Hood. Gitu ya. Misalnya, ya niatnya baik. Ya, niatnya baik untuk nolong orang fakir miskin. Apakah seperti itu dibenarkan dalam Islam? Tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Karena subhanallah, dalam aturan kehidupan dunia sekalipun, apapun yang sedang kita jalani, mau antum berniat menjadi seorang dokter, seorang tabib, seorang insinyur, apapun posisi kita, seorang guru, apapun itu, ya harus memiliki niat yang baik dan cara yang benar. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak selalu niat baik berbuah kepada kebaikan. Secara logika saja, akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, klaim yang mengatakan yang penting niatnya baik, insya Allah buahnya pasti baik, itu pun sudah kebantah. Ya, dengan logika wajar saja, emang benar seperti itu. Semua niat baik selalu berbuah baik. Berapa banyak sih di kehidupan dunia ini dalam konteks individu maupun masyarakat maupun rumah tangga maupun apapun bentuknya, niat baik saja tidak cukup, harus cara yang benar. Apapun itu bentuknya, niat baik, masak satu masakan, misalnya bikin karedok. Niatnya baik mau bikin karedok, tapi nggak tahu caranya bikin karedok. Jadinya apa? Jadi rawon, jadi sop misalnya. Karena nggak tahu ternyata karedok masakan mentahan yang nggak pakai dimasakin, misalnya direbus sama dia, dimasukin air, nah akhirnya jadi kuah. Ya, jadi soto Bogor misalnya. Jadi begitu. Jadi tidak cukup dengan niat baik untuk membuat sesuatu itu menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sudah cukup jelas ya, Pandu. Ya, nah, Ustaz. Allah barakallahu fiik. Sebelumnya beberapa maklumat ya, Ustadz ini disiarkannya melalui akun Ana. Jadi untuk teman-teman di Clubhouse sebenarnya suara Ustadz itu dari Zoom melalui akun Ana di Clubhouse ini. Tapi selanjutnya Ana bacain pertanyaan di Zoom nih, Bang Zul, izin Ustadz. Ana harus pilihkan dulu yang sesuai tema dulu, Ustadz. Ada pertanyaan dari Akh Joko. Silakan Akh Joko, mungkin Fadl mau bertanya langsung. Tafadol. Ya, syukron Rama. Apa Ustadz mau nanya, kalau seandainya kita ada perubahan niat di tengah-tengah kegiatan, gitu loh, apakah menggugurkan niat yang awal atau kita memang lebih baik memulai kembali dari awal semuanya? Beri contoh nggak? Bisa kasih contoh nggak?
mungkin dari sholat atau misalnya dari makan gitu misalnya. Wah, ini saya mau sahur nih sebenarnya gitu misalnya. Gitu. Akhirnya saya ulang lagi kayak gitu sih, Ustaz. Nah, baik. Ada amalan-amalan yang memang amalan ini adalah satu berkesinambungan, satu ya awal dengan akhirnya, nyambung. Ya. Ada amalan yang memang terputus, tidak berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya amalan yang nyambung yang berkesinambungan misalnya sedekah. Berangkat sedekah karena Allah atau tidak karena Allah misalnya. Ya kan? Kan tidak bisa karena sedekah itu spontanitas sekali kita keluarkan dan kemudian ya Allah ini tadi niatnya nggak benar nih anak nih, mau anak ulangin lagi. Nah, ketika konteksnya seperti sedekah, maka bentuknya ketika kita salah dalam niat, artinya niatnya tidak ikhlas karena Allah, bentuknya adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, konteks tentang bertaubat dari perbuatan yang tidak ikhlas, riya atau sum'ah dan lain sebagainya, memang khilaf di antara para ulama tentang apakah taubat dan istighfar itu akan diterima oleh Allah dan kemudian perbuatan riya dan sum'ahnya itu nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan itu pun nantinya jadi diterima atau tidak. Ini khilaf di antara para ulama. Namun ana lebih cenderung bahwa pasti diterima. Kenapa pasti diterima? Karena dosa atau syirik besar saja diampuni oleh Allah ketika seseorang bertaubat, apalagi syirik kecil. Ya, riya itu kan bagian dari syirik tapi syirik kecil. Ya. Jika syirik besar saja menyembah berhala, patung, orang bertaubat diterima oleh Allah, dimaafkan dosa-dosanya, diampuni, apalagi syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Namun kemudian ibadah yang berkesinambungan seperti sholat. Ketika seseorang sholat, Allahu Akbar. Dia sholat awalnya karena Allah. Tiba-tiba calon mertua ada di sebelah kita datang. Ya Allah, calon mertua. Tadi niatnya kuliah sama kulhu. Tapi berhubung karena calon mertua di sebelah kita ganti Yasin, wal Qur'anil Hakim. Mulai panjang kita baca suratnya. Ya agak didengar-dengarkan. Dengan tujuan mertua dengar. Atau calon mertua dengar. Ya misalnya begitu. Misalnya. Nah, kemudian ketika kita lagi baca panjang seperti itu, muncul, astagfirullahaladzim, ini nggak benar nih. Ini nggak benar. Ya, kita ingat, ini riya, ini sum'ah, ini nggak benar, nggak baik. Dan kemudian kita melawan perasaan itu. Kita tetap melanjutkan ibadah dan kita melawan perasaan itu, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang ini sedang mujahadah, sedang jihad dengan hawa nafsunya. Insya Allah ibadah sholatnya diterima. Namun ketika seseorang itu dia menikmati rasa riya dan sum'ahnya, haji, disenangi, dia menyenangi kondisi itu. Dibagus-baguskan sholatnya, dibagus-baguskan bacaannya karena ada someone yang sedang melihat, seseorang yang sedang melihat. Maka ibadah ini tidak diterima karena tidak ikhlas, karena riya dan sum'ahnya. Jadi dibedakan antara ibadah yang nyambung tadi atau ibadah yang spontanitas yang tidak bisa diulang. Dan itu pun jika seseorang bertaubat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik akh Joko. Fikrukallah. Baik, Bang Zul bisa dimonitor Bang Zul. Tes. Sepertinya kendala di ini nih, di tes Bang Zul. Apa bisa dimonitor di Clubhouse? Ya, monitor. Ya. Baik, Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Fitri. Apa dong? Langsung bertanya kepada Ustadz ya. Dan teman-teman, kita masih punya beberapa waktu ke depan bersama guru kita untuk bersoal jawab. Ini waktu yang sangat prestisius untuk kita gunakan untuk mengambil faedah ilmu dari beliau. Ya, silakan Ukti Fitri untuk bertanya. Ya, Ukti Fitri monitor. Ya. Udah kedengaran suaranya, udah masuk ke sini? Oh, suaranya udah masuk. Silakan. Sudah afan, Ustaz. Lebih nyaring lagi suaranya. Kecil sekali. Ya, halo. Iya. Ya.
Ustaz, mau tanya, gimana kalau ketika kita memaksakan ibadah dengan niat supaya kita terbiasa gitu, jadi lagi proses untuk melawan hawa nafsu gitu Ustaz. Meskipun di awal-awal ngerjain ibadah tuh kan kadang niatnya suka nggak tahu kemana gitu lah, belum lillah gitu. Tapi seiring dengan waktu kita juga pengen supaya ibadah yang kita lakuin sekarang tuh bisa jadi terbiasa gitu Ustaz. Apa dengan cara seperti itu dibenarkan Ustaz? Nah, baik. Bagaimana kondisi seseorang yang memaksakan dirinya untuk melakukan suatu ibadah dengan tujuan supaya menjadi terbiasa? Subhanallah, ini diantara cara yang dilakukan oleh para salafun saleh terdahulu. Adalah dengan cara seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka sungguh pasti kami akan memberikan hidayah kepadanya ke jalan-jalan kami. Ya, "Wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa bersungguh-sungguh, kami akan berikan tunjukkan kepadanya jalan kami. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara pernyataan para salafun saleh terdahulu, adalah begini. Hawa nafsu ini seperti tunggangan. Ya, seperti tunggangan. Seperti kuda. Kuda itu sangat mengetahui sifat dan perilaku tuannya. Ya. Tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ya, walladzina yujahidu fina lanahdiyannahum subulana, surat Al-Ankabut ayat 69. Dan tentang kuda ini sangat tahu akan tuannya. Jika tuannya ini malas-malasan, kudanya akan lebih malas-malasan. Jika kudanya tahu tuannya ini bersungguh-sungguh ingin berjalan cepat, maka dia akan lebih bergegas daripada tuan yang menungganginya. Hawa nafsu adalah seperti itu. Sehingga sebagian ulama salaf pun mengatakan ketika berbicara tentang mujahadah, inni la ajurru nafsi bisyiddah. Aku menarik hawa nafsuku dengan penuh susah payah agar dia mau tunduk beribadah kepada Allah. Sampai pada titik akhirnya aku giring dengan penuh kegembiraan di dalam menjalankan ibadah. Aku giring dengan penuh kegembiraan di dalam menjalankan ibadah. Dan subhanallah memang sifatnya seperti ini. Ya, suatu ibadah, memulai suatu hal yang baik, ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh keseriusan dan butuh fokus. Ya, butuh fokus dan fokus. Ketika bicara butuh fokus, maka kita butuh agar diselamatkan dari segala pengalih perhatian. Jangan sampai kita mengalami residu perhatian. Ya, jadi bagaimana perhatian kita ini ada racunnya yang mengalihkan dari fokus kita. Ketika antum fokus ingin melakukan suatu hal yang baik, contoh misalnya, membiasakan diri baca Quran tiap hari. Ini hal baik. Ya. Namun berapa banyak dari kita yang gagal untuk melakukan kebiasaan baik ini, untuk baca Quran tiap hari. Kenapa? Karena kita sering dialihkan perhatian kita dengan hal-hal yang lain. Ya. Yang membuat kita ini tidak fokus. Maka mulai seringkali di antara pelajaran tentang manajemen waktu yang benar, agar kita hijrah kita, taubat kita, ibadah kita insya Allah terarah menjadi lebih baik, adalah perlu kita membuat daftar hal-hal yang tidak harus dilakukan. Ya, yang tidak harus dilakukan. Seringkali kita buat to-do list. Ya, apa yang harus kita lakukan? Saya harus baca buku tiap hari, baca Quran tiap hari. Seringkali kita membuat seperti itu. Kenyataannya target itu seringkali tidak terpenuhi. Saya harus baca Quran tiap hari. Kenapa seringkali tidak terpenuhi? Karena ada hal-hal yang tidak harus dilakukan yang tanpa kita sadari menjadi racun dan mengotori kebiasaan baik kita. Contoh misalnya, nonton televisi berlama-lama, melihat gadget tidak pada kepentingannya, ya, melihat kepada gadget tidak pada kepentingannya, melihat status Facebook atau Instagram atau yang lainnya berjam-jam di sana, atau tidak mengontrol waktu tidur dan istirahat kita. Misalnya, hal-hal yang seperti ini yang menjadi residu yang mengotori niat-niat baik kita harus kita buang dari daftar hidup kita. Ya. Jangan nonton TV misalnya. Jangan lihat berita di media sosial.
hanya melihat di grup yang memang kita artinya bukan kita ada di grup itu, tapi memang kita memiliki konsen khusus di grup tersebut. Karena grup, contoh anak sendiri aja, tidak kurang insya Allah mungkin ada 50 grup yang tergabung dalam salah satu grup WA. Dan mustahil anak melihat satu demi satu grup-grup tersebut. Ya, seringkali kadang informasi, anak mohon maaf mungkin di antara antum ada yang tergabung satu grup dengan anak, mungkin informasi siapa yang sakit atau yang meninggal dan sebagainya. Anak seringkali terlewat karena anak tidak atau hampir tidak pernah bahkan melihat ke dalam konten isi grup-grup tersebut, hampir tidak pernah. Ya, hanya memang anak manfaatkan gadget ini di saat yang perlu. Jam aktifnya di atas jam 9 pagi, itu pun masih anak silent, di atas jam 12 baru anak bunyikan suaranya. Sebelum itu anak tidak aktifkan gadget ini, anak hanya sibuk baca kitab, ya, baca buku. Karena kenapa anak prefer baca kitab? Karena tidak ada notifikasinya. Ya, kalau kita baca kitab tidak keluar notifikasi. Kita baca Quran dengan mushaf tidak keluar notifikasi. Tapi kalau antum baca Qurannya dari gadget, keluar notifikasi dan memalingkan kita, ya, merusak perhatian kita. Itu kenapa anak selalu menyuarakan kembali kepada buku, kembali kepada kitab, kembali kepada mushaf Al-Quran kita. Ya, harus punya mushaf pegangan supaya kita tidak teralihkan perhatian kita. Multitasking itu sesuatu yang tidak benar, ya, sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang. Memang anak jawab dengan agak lebar karena ketika seseorang berniat baik, memaksa dirinya untuk menjadi orang yang baik, maka yang harus dia perhatikan di samping dia memiliki niat baik, memaksa dirinya untuk menjadi yang baik adalah harus tahu perbuatan-perbuatan apa yang tidak baik yang harus tidak ada dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Baik. Ana lanjut pertanyaan ya, itu ya. Ya, silakan. Di Zoom. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ahdito. Assalamualaikum Ustaz. Contoh kita melakukan kebaikan sebagai contoh bersedekah, tapi berharap sesuatu saat nanti diganti Allah Ta'ala. Apa itu boleh Ustaz? Nah, berharap bahwa kita nanti suatu saat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang benar, niat yang baik. Namun ketika kita berharap suatu saat diganti oleh Allah di dunia belaka, itu yang tidak benar. Ya, ketika niat beribadah atau misalnya di sini ada sedekah, niatnya ya Allah saya sedekah sekarang ini 1000. Janjimu kepada setiap orang yang bersedekah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Jadi 1000 kalau 10 kali lipat ya Allah ya 10.000. Kalau sampai 700 kali lipat ya 700.000. Anda pernah mendengar satu kajian ceramah, ya, seorang ustadz menjelaskan tentang hadis ini, tentang ayat itu. Kemudian dia mengatakan ketika dia bersedekah 1000, ternyata di hari itu dia terima kompensasi dari Allah, kata dia 300.000. Maka sang ustadz ini mengatakan, ya Allah engkau masih punya utang kepadaku 400.000. Ya, karena baru dapat 300 kan janjinya 700 kali lipat, ya 700.000 mestinya. Ya, sang ustadz mengatakan seperti ini adalah asumsi yang batil, yang salah di dalam memahami ayat tersebut. Kenapa? Karena apa yang Allah gantikan itu bukan sekedar nominal, ya, keberkahan dan juga akhirat. Mana nilai akhirat ketika kita selalu mengharapkan kompensasinya di dunia? Perbedaan seorang mukmin dan munafik adalah setiap mukmin meyakini bahwa kebaikan yang Allah berikan bagi orang beriman adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Adapun bagi orang-orang munafik, mereka hanya mengharapkan kebaikan di dunia saja. Ketika ada kemaslahatan dunia, mereka beramal. Tidak ada maslahat di dunia, mereka berhenti beramal. Itu bedanya mukmin dan munafik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Di Clubhouse sudah nggak ada pertanyaan lagi. Rama mungkin di Zoom masih ada lagi. Di Zoom sebenarnya ada satu pertanyaan di Japri, insya Allah nah bacakan. Baik, Fadol. Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Enggak, silakan. Lagi depan. Senang hati. Boleh. Baik, Ustaz. Ustaz. Ini satu pertanyaan, mungkin agak keluar sedikit Ustaz. Ada dua pendapat mengenai tahajud. Yang benar yang mana? Harus tidur terlebih dahulu atau nggak tidur juga nggak apa-apa gitu untuk menjalankan tahajud, karena yang bertanya ini sepertinya
seperti susah tidur malam gitu Ustaz, apa ya, insomnia gitu ya mungkin ya. Allah barik fi. Nah, Gitu gimana Ustaz kalau misalnya beliau mau melakukan sholat malam atau sholat tahajud gitu tapi belum karena susah tidur gitu Ustaz. barakallahu fi. Nah, mengenai harus tidur dulu sebelum tahajud, sampai detik ini anak nggak nemu dalilnya. Ya, sampai detik ini mengharuskan pokok tahajud itu tidur dulu. Kalau nggak tidur dulu nggak namanya bukan tahajud. Ya, ini mana hadisnya, mana ayatnya yang menyuruh seperti itu gitu loh. Tahajud ini bagian dari sholat malam. Tahajud adalah bagian dari sholat malam. Jadi sholat malam itu ada yang tahajud, ada witir. Di dalam Ramadan namanya tarawih, ya, sehingga para ulama menyebutnya dengan tarawih. Tahajud ibadah sholat yang kita lakukan sesudah sholat isya, ya, sesudah sholat isya. Antum misalnya seperti tadi ya, kondisi seorang yang insomnia, yang susah tidur misalnya, apa yang bisa dia lakukan dalam kondisi seperti itu, ya, supaya dia mudah tidur, ya, berwudu, laksanakan sholat, ibadah, baca Quran, ya, baca Quran dengan tartil. Insya Allah akan jauh memperbaiki kualitas tidur antum. Ya, baca Quran bukan dalam hati, tapi ditartilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ditartilkan. Ya, baca dengan tartil Al-Quran itu, karena itu akan sangat berdampak terhadap fisik kita. Bacaan Al-Quran ini sangat memberikan keberkahan dan rahmat bagi setiap orang yang beriman. Ya, Anak ingin sekali menjelaskan dari sisi sains dan teknologi, tapi Anak malu, Anak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut bahwa nanti antum akan berasumsi bahwa ketika kita baca Quran, yang ada di benak kita adalah maslahat duniawiyah dari sisi sains dan teknologi dari membaca Al-Quran tersebut. Yakini saja Al-Quran itu rahmat dan syifa bagi orang beriman, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yunus, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman dan tidak menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Yakini ayat ini, maka kita hakul yakin bahwa Al-Quran Al-Karim akan memberikan keberkahan dan kesembuhan. Jadi tahajud tidak harus tidur lagi. Boleh Anda ketika tidak bisa tidur, ambil air wudhu, salat 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, dan kemudian diakhiri dengan witir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, keren, jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Bang Zul, bisa dimonitor di Clubhouse. Oke. Bang Zul, sebelumnya Ana mungkin mau memberikan maklumat afwan jidan buat teman-teman di Clubhouse. Ana tadi mungkin banyak kendala, suara mati-mati karena sedang mencoba aplikasi Club Deck, tapi insya Allah nanti Ana akan upload rekaman kajian ini, karena kalau yang di Zoom-nya cukup lancar, alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mendengarkan secara keseluruhan untuk murojaah juga, since ini juga kan kajian kitab yang kita mencoba secara runut mempelajarinya, nanti Ana coba untuk upload rekamannya. Itu aja Bang, mohon dibantu untuk menutupnya Bang Zul. Baik, satu pertanyaan lagi dari Fira nih, masuk nih. Baik. Silakan Ukti Fira, langsung bertanya kepada Ustaz. Hidupkan mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ketika seseorang mendapat musibah, terkadang dinasihati untuk memperbanyak sedekah. Nah, pada akhirnya orang ini bersedekah dengan niat untuk menolak bala atau musibah yang sedang terjadi pada dirinya. Apakah niatan tersebut dibenarkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, di antara maslahat dan manfaat sedekah, dalam sebuah hadis dengan derajat yang hasan, Nabi SAW bersabda, wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Bahwa sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dengan derajat yang hasan juga, Nabi SAW bersabda, was sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar.
dan sedekah itu memadamkan kesalahan dan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, dari sini kita memahami bahwa di antara maslahat dan manfaat dari sedekah adalah menghindarkan seseorang dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara bentuk murkanya Allah adalah turunnya azab, turunnya ujian, musibah dan yang sebagainya. Termasuk juga di antara keberkahan dari sedekah adalah diberikan kesembuhan dari sakit. Apakah benar seperti itu dan boleh ketika seorang meniatkan diri bersedekah agar dari sakitnya dia sembuh misalnya? Boleh, karena Nabi SAW menyebutkan di antara maslahatnya sedekah adalah itu. Namun ingat, akhi wa ukhti fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kemaslahatan-kemaslahatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW yang bersifat duniawi dari ibadah yang kita lakukan, jangan sampai kemaslahatan-kemaslahatan itu saja yang menjadi fokus, tujuan, dan harapan kita di dalam menjalankan ibadah. Setiap muslim, setiap mukmin, sebagaimana doa yang paling sering dan sering kali kita baca, yaitu mengharapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan kepada kami di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Nah, dari sini kita menyadari bahwa harapan seorang muslim, seorang mukmin bukan mengharapkan bala dan ujian di dunia, tapi mengharapkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ketika kebaikan di dunia itu tidak didapatkan, tidak dia raih, misalnya tadi sedekah dengan tujuan tolak bala, misalnya supaya terhindar dari ujian dan musibah yang berat yang sedang dialaminya. Namun ketika dia telah bersedekah, ternyata ujian dan musibah itu tidak kunjung terangkat. Jangan putus asa. Jangan mengira bahwa sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Tetap optimis. Tetap yakin bahwa sedekah itu pasti diterima oleh Allah asal kita ikhlas karenanya. Ya, ketika kita tidak mendapatkan balasannya di dunia, tetap hakul yakin, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah tidak pernah menyanyiakan ibadah kita. Ketika kita tidak dibayar di dunia, tidak diberikan, tidak mendapatkan kemaslahatannya di dunia, kita hakul yakin apa yang Allah sediakan bagi kita di akhirat jauh lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ukhti Fira, sudah terjawab ya insyaallah dari pertanyaan nanti. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan. Ustazi, satu pertanyaan lagi Ustazi. Ana izin bertanya boleh Ustaz? Boleh, ahlan wa sahlan, tafadhal. Baik Ustaz. Ustaz, terkait dengan hadis yang sedang kita bahas, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia dan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, tentu saja kita kan nggak bisa menghukumi niat yang ada di dalam diri seseorang, Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah apabila ada seseorang ya kan dia berhijrah, apakah boleh jika sholat tahajud dia berhijrah karena wanita dan terus dia bersyahadat dan dia menikah gitu ya Ustaz. Nah, apakah ini membatalkan syahadatnya atau tidak Ustaz gitu, karena seandainya seorang tersebut dia hijrah, dia mengucapkan syahadat itu karena memang dia ingin menikahi seorang wanita Ustaz. Gitu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini seringkali anak alami. Jadi anak kebetulan dia juga membina mu'alaf ya. Anak ketua pembina Yayasan Mu'alaf Center Indonesia. Anak seringkali dalam menghadapi mu'alaf yang syahadat karena ingin menikah. Ini seringkali anak alami. Dan pernah dalam satu konteks pensyahadatan begitu, ada salah seorang ustadz yang ikut membimbing syahadat. Ustadz itu mempertanyakan, kamu niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena pengen nikah kan, bukan karena ini kan, bukan karena itu kan. Nah, kita jawab, anak setelah acara pensyahadatan itu, anak ingatkan kepada sang Ustadz Afwan, apa yang antum lakukan itu tidak benar. Mempertanyakan motivasi keislaman seseorang atau hijrah seseorang ini bukan tanggung jawab kita. Bukan hak kita. Itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat tahu motivasi dari sebagian orang-orang munafikin yang hijrah dari kekafiran menuju Islam di masa itu. Tapi Nabi SAW tidak pernah mempertanyakan hal ini dan menghukumi mereka terkait dengan niat-niat mereka.
Ya, Nabi SAW tidak pernah menghukumi niatnya orang-orang munafik, padahal niatnya orang munafik. Ya, tidak pernah dihukumi karena itu. Karena memang kita ditugasi untuk menilai seseorang dari yang nampak, yang zahir. Sebagai contoh tambahan, jadi ini sebagai jawaban juga bahwa kita tidak berhak untuk menilai, oh si fulan ini syahadatnya karena begini, karena begitu, niat Islamnya begini, niat hijrahnya karena begitu. Itu bukan urusan kita, adalah itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis Usamah bin Zaid. Ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu an di dalam salah satu peperangan, dia membunuh seseorang, mengejar seseorang setelah orang itu membunuh beberapa orang beriman. Setelah membunuh beberapa orang beriman, ketika hendak dibunuh oleh Usamah bin Zaid, orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tetap dibunuh oleh Usamah radhiyallahu an. Dan itu besar di mata para sahabat yang lain sampai dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Usamah, "Benar kamu melakukan itu?" Kata Usamah radhiyallahu an, "Benar ya Rasulullah." Dia melakukan itu karena takut dari pedangku ya Rasulullah. Dia hanya menghindar karena sudah kepepet, sudah mau mati dia. Dia baru mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW bertanya, hal syaqaqta qalbahu? Apakah kamu sudah belah dadanya? Kamu tahu isi hatinya? Madza taqulu bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Madza taqulu bila ilaha illallah yaumal? Madza taqulu bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Nanti bagaimana engkau akan menjawab la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Bagaimana kamu nanti akan menjawab la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Bagaimana nanti kamu akan menjawab la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Diulang-ulang oleh Nabi sampai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sampai berkata dalam hatinya, sampai aku berangan-angan, andai kata saja hari itu saya belum masuk Islam dan baru hari itu saya masuk Islam. Penyesalan yang mendalam karena membunuh seseorang yang orang itu dari pasukannya orang kafir, orang itu pakai pakaiannya orang kafir, pasukannya orang kafir, orang itu membunuh orang-orang beriman, orang itu dalam kondisi kepepet, orang itu ketika hendak ditodong senjata dia mengucapkan la ilaha illallah dan dibunuh. Artinya ijtihadnya Usamah ini ada kemungkinan besarnya, ada kemungkinan besar untuk benarnya. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyalahkannya. Jadi ini semakin mempertegas bahwa kita tidak boleh menilai motivasi dan niat seseorang antara dia dengan Allah. Apa yang dia sembunyikan, jika bukan karena Allah, pasti terbongkar di seluruh umat manusia. Antum ingat hadis Nabi SAW yang wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqa alaihi alkitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhalan nar. Ada seseorang seumur hidupnya beramal amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga 1 hasta. Sudah dekat, tapi ketetapan Allah berlaku untuk orang tersebut dan dia mengakhiri hidupnya dengan amalan penghuni neraka dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan masuklah neraka. Hadis ini menjadi muskil bagi sebagian orang. Bagaimana seumur hidup beramal amalan penghuni surga hanya karena catatan takdirnya Allah di sana bahwa orang ini masuk neraka, maka dia mati su'ul khatimah dan masuk neraka. Dijelaskan oleh para ulama, ini diuraikan juga oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis dalam Sahih Muslim, fima yaron nas, amalan penghuni surga dari apa yang dilihat oleh manusia. Jadi apa yang kita lihat, si fulan baik, si fulan baik, si fulan baik. Tapi dia melakukan itu semuanya untuk show, untuk pamer, untuk dilihat baik oleh orang. Semua niat-niat pamer, show yang dia lakukan di depan manusia, jika bukan karena Allah, akan tersingkap nanti di akhir hayatnya. Waliyahzubillah. Orang baik atau kelihatan baik, matinya su'ul khatimah. La haula wa la quwata illa billah. Ini pelajaran bagi kita agar kita selalu memperbaiki niat-niat kita di dalam beribadah dan beramal. Terutama dalam masalah niat. Karena niat ini paling gampang beloknya. Paling gampang berubahnya. Ngaji tentang hadis pertama ini, Ana pernah membahas tentang ikhlas dan niat ini mungkin 5-7 kajian. Tapi kalau ngaji seperti itu metodenya, insya Allah Arba'in Nawawi nggak jadi Arba'in lagi. Ya.
Jadi nggak cukup kajian ini kita bahas satu demi satu tentang bagaimana hati, bagaimana niat, bagaimana ikhlas, apa saja yang merusak ikhlas, ya, dan bagaimana mempertahankan ikhlas dalam hati, bagaimana bertaubat dari riya. Waduh, kalau kita membahas itu cabang-cabangnya nanti insya Allah lah. Kalau misalnya selesai dari ngaji kitab Arba'in Nawawi, mungkin kita ngaji tentang temanya lebih spesifik amalan hati misalnya, ya, atau tentang ayat-ayat hati misalnya seperti itu. Karena sempat ingin memberikan tema itu kepada antum, tapi karena melihat ngaji kitab Arba'in Nawawi lebih prioritas, lebih utama. Setelah itu, setelah kita paham, karena Arba'in Nawawi ini kenapa kita kaji, hadis-hadis Arba'in Nawawi itu dasar-dasar agama, pokok-pokok agama. Dan ketika bicara dasar bukan berarti orang yang sudah intermediate dan yang paling top, yang paling akhir nggak butuh, tidak. Ini dibutuhkan oleh setiap level muslim, mukmin, muhsin. Setiap level, mau di level apapun antum pasti akan dapat faedah dari kitab Arba'in Nawawi. Di tiap level apapun kita, posisi keislaman dan keimanan kita, pasti akan dapat faedah dari setiap pembelajaran dari hadis-hadis ini. Nah, setelah insya Allah kita selesai, baru nanti kita akan meningkat kepada materi yang lainnya, dan kita tetap meminta kepada Allah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu, umur dan usia bagi kita semuanya, agar waktu, umur dan usia ini diberikan keberkahan seperti yang Allah berikan kepada Imam Nawawi dan ulama-ulama kaum muslimin, hidup yang penuh dengan berkah, amal, ibadah, dakwah. Beliau sudah wafat sekian ratus tahun yang lalu, ya, 10 abad yang lalu. Sampai hari ini kitabnya masih dikaji, kita pelajari, kita mengambil faedah ilmu darinya. Ini ilmu yang berkah. Berapa banyak ulama yang hidup di masa kita, ya, dan sebentar saja mereka meninggal dunia kemudian kita lupakan. Ini konteksnya ulama, apalagi orang awam, ya. Orang awam, pejabat itu dihormati ketika dia sedang menjabat. Masih hidup, sudah tidak menjabat, sudah dilupakan. Ya, sudah cukup banyak rentetan dan deretan nama-nama mantan presiden di negeri ini. Setelah jadi mantan, apakah punya gigi, punya taring? Sudah tidak ada yang menghormatinya, tidak ada lagi menyebut namanya. Inilah hakikat dunia. Beda dengan hakikat agama. Walaupun sudah wafat berabad-abad, ketika ilmu itu mengandung keberkahan, diniatkan dengan ikhlas, akan terus berbuah kebaikan sampai orang itu sudah berbaur dengan tanah, sudah berada di alam akhirat sana. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan usia, bukan cukup umur yang panjang, tapi umur yang berkah. Semoga apa yang antum lakukan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memprakarsai kajian ini ya, agar didengar oleh banyak pihak, agar tersebar ke sana kemari, menjadi fasilitator kebaikan. Ini diniatkan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, agar dakwah ini tersebar, agar menyelamatkan diri kita dari kebodohan, menyelamatkan saudara kita sesama muslim dari kebodohan, membuat mereka lebih ngerti tentang Islam. Inilah niat-niat yang baik yang insya Allah kita memohon kepada Allah agar ini mengarahkan kita kepada kebaikan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas ilmu yang telah antum sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Dan Ustaz, seperti biasa, karena memang di Clubhouse ini banyak teman-teman yang mengikuti kajian dari awal ataupun masuk dari tengah dan ataupun juga sudah menjelang kita akhir kajian Ustaz. Untuk itu seperti biasa Ustaz, sebelum kita mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, kami mohon disampaikan sedikit Ustaz intisari dari hadis niat yang kita bahas pada malam hari ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara buah ikhlas yang paling dahsyat adalah ketika seseorang itu ikhlas, maka Allah akan memudahkan langkahnya kepada step berikutnya dari kehidupannya. Ketika dia ingin hijrah dengan baik, level hijrah ini dari yang pertama dia sebagai muslim rata-rata untuk naik derajatnya menjadi seorang mukmin sampai kepada level muhsin. Ini tidak akan sampai kepada puncak-puncak martabat yang paling mulia di antara martabat orang-orang yang beriman kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah sangat dekat dengan mereka-mereka yang ikhlas. Ingat di antara apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu kana min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf segala perbuatan buruk dan kekejian, karena sesungguhnya dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Subhanallah, kita seringkali menghadapi ujian fitnah dunia. Wah, dahsyat ujian fitnah ini bagi antum juga yang apa nama kajian ini? Ahensi mengaji, Ustaz. Ahensi, Masya Allah. Ikhwan ahensi ini banyak godaannya katanya, begitu ya. Nah, godaan itu begitu banyaknya dan akan semakin dahsyat ketika seseorang tidak ikhlas. Ketika antum ikhlas, godaan itu akan mudah disingkirkan. Karena siapa yang menghadapi ujian itu, menghadapi godaan ini, yang akan menjauhkannya dari kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jika dilepas ke diri kita, musibah. Namun ketika kita bersama Allah, maka segala ujian hidup itu pasti ada jawabannya dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik ya. Baik, barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah antum sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga antum, memberkahi ilmu dan umur antum Ustaz. Dan